Sang Sabda telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Para sahabat Sabda Hidup yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya, Frater Jimmy, dalam permenungan hari ini. Permenungan kita akan diambil dari Injil Lukas bab 1 ayat 46 sampai ayat yang ke-56. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk merenungkan Sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Lalu kata Maria, "Jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku, sebab Ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Sesungguhnya mulai dari sekarang, segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah kudus. Dan rahmat-Nya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasa-Nya dengan perbuatan tangan-Nya, dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya, dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar, dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hamba-Nya, karena Ia mengingat rahmat-Nya, seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Dan Maria tinggal kira-kira 3 bulan lamanya bersama dengan Elisabet, lalu pulang kembali ke rumahnya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para sahabat Sabda Hidup yang terkasih, melalui sabda Tuhan hari ini diperdengarkan kepada kita sekalian kidung pujian Maria. Kidung yang begitu indah, penuh dengan kegembiraan dan syukur terdalam atas kemahakuasaan dan kemuliaan Tuhan Allah. Kidung ini juga mengajak kita sekalian untuk tiada henti-hentinya di sepanjang pesiarahan hidup kita, memuji dan memuliakan Tuhan Allah dalam suka dan duka, untung dan malang, di waktu sehat dan sakit, di waktu susah dan senang. Tuhan tetap kita hadirkan. Inilah pengungkapan iman yang sejati. Iman berbuah dari laku kesetiaan yang tidak pernah berhenti untuk terus-menerus kita kerjakan sepanjang waktu. Pada pekan Advent yang keempat ini, kita sekalian diajak untuk merenung bersama Sang Bunda, sembari menanti dengan penuh iman, kasih, dan pengharapan akan kehadiran Sang Juru Selamat. Diperlihatkan kepada kita sekalian keteladanan iman dari Bunda Maria. Dia adalah model hidup beriman, di mana keteladanannya mengajarkan kita untuk memiliki iman yang disertai dengan kerendahan hati, ketaatan, sukacita menjalani panggilan Allah, dan selalu membuka diri bagi rahmat Allah dalam hidupnya. Alasan besar bagi kita untuk terus memuji dan memuliakan Tuhan ialah karena pertama-tama Tuhan Allah menunjukkan kebesaran dan belas kasih-Nya kepada kita sekalian. Cintanya tak berkesudahan. Kita sekalian dipanggil untuk mengalami kebersatuan dengannya dalam kemuliaan. Pesiaran hidup kita sebagai umat beriman senantiasa berjalan menuju kekudusan. Maka dari itu para sahabat yang terkasih, mari kita semakin memantapkan iman kita dari hari ke hari dengan meningkatkan olah rohani yang kian mendalam, meresapi setiap sabdanya yang kita dengarkan setiap hari dan mengamalkannya dalam tingkah laku kita. Seperti halnya Bunda Maria yang selalu percaya dan berserah diri secara penuh pada setiap rencana dan tuntunan Tuhan Allah, maka kita pun juga diajak untuk memiliki sikap yang demikian.
Bangunlah sikap percaya ini dari waktu ke waktu, hingga pada akhirnya kita dapatinya sebagai pribadi yang sungguh memberikan tempat terbaik di hidup kita bagi Tuhan Allah. Biarkan Dia menggerakkan seluruh perjalanan hidup kita. Semoga kita sekalian dimampukan untuk menghadirkan kemuliaan-Nya dalam sukacita iman, kasih dan pengharapan, sehingga lahirlah kedamaian di hidup kita. Selamat beraktivitas, salam sehat untuk kita semua. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati kita, melindungi kita terhadap dosa, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.